siang pemirsa, senang sekali rasanya di siang hari ini tentunya dapat kembali lagi menemani Anda dengan seragam informasi yang telah kami siapkan dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini pemirsa bersama saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Jasmine Rahmadi. Halo Rehana. Halo Jasmine. Gimana nih hari ini? Happy? Rehana gimana hari ini? Sama lah ya. Ya, walaupun berita ini akhir-akhir ini masih agak bikin pusing nih, Re. Nah, emang Karena kenapa? kasus korupsi ini masih lagi-lagi merajalela di Indonesia. Wah, iya sih ya. Salah satunya kemarin Gubernur Riau Abdul Wahid ini baru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Aduh, ini korupsi sampai kapan nggak hilang-hilang ya? Betul, bahkan ini diduga juga meminta fee untuk proyek PUPR PKPP mencapai 7 miliar rupiah loh, Re. Innalillahi ya Allah, Iya, parah nanti kita banget. lanjutkan ya informasi itu ya. Namun kita mulai terlebih dahulu pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama, di mana ada sebuah dump truck yang bermuatan kedelai terguling dan juga menimpa sebuah minibus di jalur Pantura, Pasuruan, Jawa Timur. Sopir truk diduga mengantuk hingga kehilangan kendali dan juga menabrak median jalan. Kecelakaan dump truck dan minibus ini terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Kelurahan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada hari Kamis pagi. Saat itu, dump truck melaju dari arah Surabaya menuju Probolinggo. Diduga penyebab kecelakaan disebabkan karena sopir truk mengantuk sehingga oleng dan menabrak median jalan, kemudian badan truk menimpa minibus. Beruntung, sopir minibus hanya mengalami luka ringan. Pihak kepolisian pun melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Pasalnya dua kendaraan tersebut masih menutup satu jalur. Pangkalan isi ulang gas oksigen ini yang ada di Desa Gampa, Mauleboh, Aceh Barat meledak. 2 orang pekerja dilaporkan tewas dan 16 rumah warga rusak. HP kena. Warga Desa Gampa, Melaboh, Aceh Barat dikagetkan dengan suara ledakan yang cukup besar hingga membuat sejumlah rumah bergetar dan mengalami kerusakan. Ledakan berasal dari pangkalan isi ulang gas oksigen diduga akibat kebocoran tabung gas saat dilakukan pengisian ulang. Akibat ledakan tersebut, 2 orang dilaporkan meninggal dunia dan 1 orang masih dalam perawatan intensif. Nah, nanti kita akan berusaha yang terbaik dan bertanggung jawab. Nah, apapun kerusakannya nanti kita data-data kita ganti semua. Kalau untuk dugaan abang penyebabnya apa nih, Bang? Dugaan sih maksudnya untuk penjelasannya belum diketahui total, cuman yang udah terjadi kan karena anginnya bahasanya. Saat ini polisi telah melakukan penyelidikan lebih lanjut sambil mengumpulkan bagian potongan tubuh korban yang hancur karena ledakan tersebut. Sementara itu, pemilik pangkalan gas mengatakan akan bertanggung jawab dan mengganti seluruh kerugian yang dialami warga. Dari Melaboh, Aceh Barat, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Pencarian tim SAR gabungan terhadap korban terakhir yang hanyut di Sungai Jolinggo, Singorojo, Kendal atas nama Nabila Yuliandese Pramesti ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak sekitar 10 km dari lokasi kejadian kecelakaan pada pukul 21.50 malam tadi. Warga desa Getas, Singorojo, Kendal yang menemukan sesosok mayat kemudian memberikan informasi ke tim SAR yang piket di posko. Tim SAR kemudian mengevakuasi korban lalu dibawa ke ambulans ke Rumah Sakit Daerah Dr. Suwondo Kendal. Dengan ditemukannya Nabila, maka secara keseluruhan total 6 korban yang hanyut di Sungai Jolinggo sudah ditemukan. Sebelumnya sebanyak 15 mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Wali Songo, Semarang tengah melakukan kegiatan kerja nyata atau KKN di Desa Getas, Singorojo, Kendal. Di sela-sela kegiatan, mereka melepas penat dengan bermain air di sungai yang tak jauh dari lokasi KKN pada hari Selasa siang. Tanpa disadari, debit air meningkat dengan cepat akibat hujan deras yang melanda hulu sungai. Sebanyak 9 orang selamat, namun 6 lainnya dihempas arus deras.
Sebelumnya pemirsa, 6 mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata terseret arus banjir bandang di Sungai Jolinggo, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. 5 korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Insiden terseretnya 6 mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang terjadi pada Selasa kemarin 4 November 2025 saat sejumlah mahasiswa tengah melakukan aktivitas di sungai di sela-sela kegiatan KKN di SD Negeri Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Menurut laporan dari pihak Kecamatan Singorojo, ada 15 mahasiswa selesai mengadakan kegiatan KKN di SD Negeri Getas. Lalu mereka berinisiatif bermain di Sungai Genting sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba dalam waktu 15 menit, air bah datang menerjang dari arah atas. Para mahasiswa pun kocar-kacir berupaya menghindari terjangan arus, lari ke tepi sungai. Nahasnya, ada 6 mahasiswa yang tidak sempat menghindar sehingga terjangan air bah pun menyeret ke 6-nya. Mahasiswa dan warga di lokasi kejadian pun bergegas melaporkan hal tersebut ke pihak desa yang diteruskan ke pihak berwajib dan tim SAR. Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR gabungan, kepolisian dan aparat dari desa dan kecamatan Singorojo. Hingga Rabu pagi tadi, 5 dari 6 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 3 orang ditemukan pada Selasa kemarin, 2 korban lainnya ditemukan pada Rabu pagi, sementara 1 korban masih dalam proses pencarian intensif tim SAR gabungan. Nanti akan ada beberapa titik atau jarak nanti untuk menentukan apakah nanti pencarian atau posko dilanjutkan di titik awal atau nanti akan dipindahkan. Kita melihat perkembangan juga. Kita sama-sama berdoa hari ini cerah, hari ini tidak hujan, sehingga tim yang di lapangan bisa dengan maksimal. 6 mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang terseret terjangan arus banjir bandang saat melaksanakan kegiatan KKN di Kendal, Jawa Tengah. 5 korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Mereka diantaranya adalah Syifa Nadilah Rizka Amelia, Bima Pranawira, Muhammad Jibril Asyarafi, Muhammad Labib Rizki. Sementara 1 korban atas nama Nabila Yuliani masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Teguh Joko Sutrisno, TV One mengabarkan. General Manager di tempat hiburan malam yang berlokasi di Kota Bengkulu bersama petugas security hingga waiters menjadi tersangka tindak pidana penganiayaan karena mengeroyok seorang pengunjung yang berbuat onar di tempat hiburan malam. Korban mengalami sejumlah luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik terjadinya tindak pengeroyokan terhadap seorang pengunjung sebuah diskotik di Kota Bengkulu. Berawal dari cekcok antar sesama pengunjung diskotik, salah satunya lalu pulang ke rumah dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam jenis golok. Namun naas, petugas yang mencoba mencegah pelaku terkena sabetan golok yang dibawa pengunjung. Petugas keamanan, general manajer diskotik, dan seorang pelayan tak terima rekannya terkena senjata tajam. Mereka beramai-ramai mengeroyok pengunjung yang berbuat onar. Korban bernama Bintang Adam, 25 tahun, mengalami sejumlah luka di tubuhnya dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang menerima laporan lalu berhasil menangkap 5 orang pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni AS selaku manajer diskotik, SK selaku general manager diskotik, MZ dan PA 2 petugas keamanan, serta YP selaku pelayan. Keributan akhirnya satpam dengan beberapa ada manajernya, GM-nya juga ikut mengeroyok korban sehingga terjadilah pengeroyokan sampai keluar area dimensi penangkapan terhadap pelaku. Nah, saat ini kita amankan 5 orang, itu 2 orang satpam, kemudian 1 orang manajer, kemudian GM-nya, kemudian waiters. Jadi ada 5.
Di sisi lain, para tersangka juga membuat laporan terhadap korban yang membawa senjata tajam dan berbuat onar di diskotik. Kasus ini masih bergulir di mana polisi juga akan memeriksa korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Gempa bumi tektonik dengan 4,8 magnitudo ini mengguncang wilayah Tarakan, Kalimantan Utara pada Rabu kemarin dengan meninggalkan sejumlah kerusakan di pusat perbelanjaan maupun rumah. Beginilah dampak pasca gempa di salah satu pusat perbelanjaan di Tarakan. Ambrolnya plafon hingga membuat toko dan barang-barang menjadi berantakan. Mulai hari ini barang-barang dibersihkan dan dampak dari kejadian ini tidak ada korban jiwa dan mengalami kerugian material. Alhamdulillah untuk gempa ini kita di Ramayana Tarakan tidak ada korban jiwa baik dari customer maupun dari karyawan kita sendiri, tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah semuanya selamat. Kalau untuk kerugian kita belum bisa taksir ya nominalnya berapa, cuman untuk kerugian terparah ya di area plafon yang roboh ini. Selain itu, akibat kejadian, sejumlah bangunan juga mengalami rusak ringan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, Anastasia, TV One mengabarkan. Puluhan kendaraan roda 2 ini ditemukan masih dalam keadaan berebet dan mogok di Surabaya, Jawa Timur yang diduga setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite dan Pertamax. Sementara itu, pemirsa, Pertamina Patraniaga Balinus menyediakan 33 bengkel yang tersebar di beberapa titik di Jawa Timur. Antrian puluhan kendaraan roda 2 tampak di sebuah bengkel motor di kawasan Jalan Benur, Pumpungan, Surabaya. Pemilik motor yang ikut menggantri mengaku motornya mengalami berebet dan mogok setelah mengisi bahan bakar Pertalite dan Pertamax di sejumlah SPBU di Surabaya. Berebet ya? Iya, kena bensin. Sebelumnya ngisi apa, Mas? Pertamax terus. Pertamax ya? Nggak tahu hari ini ramainya Pertamax juga ya, teman-teman juga ya. Pertamax juga, Iya. tidak hanya Pertalite ya? Iya, nggak Pertalite tanya ya. Tadi tanya-nanya juga Pertamax. Sementara itu, Denny Sukendar, Regional Manager Retail Sales Jatim Balinus PT Pertamina Patraniaga menyatakan pihaknya berjanji akan segera mengatasi permasalahan BBM jenis Pertalite ini agar masyarakat bisa kembali merasakan manfaat BBM dengan RON 90. Untuk layanan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Pertamina karena ini masih proses investigasi juga, kami masih melakukan pendalaman, tetapi memang karena yang dipakai program Pertamina, apapun itu ini bentuk pertanggungjawabannya dari Pertamina bahwa kita memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Ya, jadi kita juga mencoba menghentikan kegaduhan ini dengan cara kita melayani kalau ada keluhan dari konsumen. Kerjasama Pertamina Patraniaga dengan 33 bengkel di seluruh Jawa Timur berlangsung sejak 1 November hingga 10 November. Warga yang merasa motornya mengalami kerusakan usai mengisi BBM di Pertamina dapat langsung menuju bengkel yang ditunjuk tanpa syarat apapun dengan biaya servis motor yang ditanggung Pertamina. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Seperti biasa di segmen ini kami akan hadirkan sejumlah informasi viral pemirsa, dimulai dari seorang pria yang berlagak jadi koboi jalanan di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Perilaku pria tersebut terekam kamera CCTV dan kamera warga saat mengancam seorang pekerja perbaikan jalan tol sambil merampas ponsel korban. Jeng jeng jeng. Inilah saat Bang Jago mulai beraksi ala koboi jalanan di Tol Cisumdawu, Sumedang. Dengan seenaknya Bang Jago langsung memutar balik di ruas tol kilometer 178 ini untuk masuk ke area proyek perbaikan jalan tol. Dengan sewenang-wenang, ia memaksa truk proyek mundur. Begitu turun dari mobilnya, Bang Jago langsung mengamuk dan mengancam pekerja tol menggunakan pistol mainan. Bahkan, ia merampas ponsel milik seorang pekerja. Tindak kekerasan ini langsung dilaporkan ke Polres Sumedang yang mengirimkan tim Resmob Satreskrim untuk menangkap Bang Jago. Kurang dari 24 jam, ia pun ditangkap.
Inisialnya DS. Orangnya sama, tapi tampang garangnya sirna. Ia tertunduk malu saat dihadapkan ke media dalam pengungkapan kasus premanisme bersama preman-preman lain. Kapolres Sumedang menyebutkan DS adalah maklar jual beli mobil. Yang mana tersangka ini menggunakan mobil dan melakukan aksi premanisme terhadap karyawan tol CKJT yang sedang melaksanakan tugas di jalan tol dalam perbaikan tol Cisumdawu, ya. Modusnya pura-pura menanyakan sesuatu yang kemudian akhirnya mengambil HP dari pegawai tol tersebut dan memukul pegawai tol tersebut sehingga luka dan membawa kabur HP menggunakan mobil yang dikendarai. Seperti dilihat rekan-rekan media, sebelah kanan saya itu mobil yang digunakan oleh tersangka. Ya, begitu mengambil HP langsung tancap gas kabur. Polisi sendiri masih menggali keterangan dari DS tentang motifnya melakukan perbuatan nekat di tol Cisumdawu tersebut. Untuk sementara, jalan tol bakal aman dari ulah DS karena polisi menjeratnya dengan 3 pasal KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Tragis hanya karena permasalahan handphone, seorang sopir truk ini diketahui disiram air keras oleh teman wanitanya. Akibatnya korban mengalami luka bakar serius di area wajah dan tubuhnya. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang pria berlumur luka bakar berteriak kesakitan setelah disiram air keras oleh teman wanitanya. Peristiwa terjadi di kawasan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Korban, Fikri, sopir truk berusia 32 tahun, awalnya tengah duduk di dalam mobil. Pertengkaran dipicu saat pelaku menanyakan ponselnya yang disebut telah dijual oleh korban. Emosi memuncak dan tanpa pikir panjang, pelaku menyiramkan air keras ke arah korban. Usai menyiram korban, pelaku langsung melarikan diri. Tapi kata warga yang lihat itu dia lagi nyopir di stopi ya? Mungkin lah ya, mungkin. Yang pakai motor? Tidak, jalan kaki. Oh, yang nyiram itu perempuan? Hubungan cewek dengan cowok itu boleh saling kenal juga si pelaku sama korban ini? Kurang tahu juga sih, cuman kata warganya warga sekitar saling kenal. Saling kenal ya. Sekarang dibawa kemana itu? Korbannya sekarang tadi ke klinik Okina. Akibat siraman air keras itu, korban mengalami luka bakar serius di wajah, dada, dan perut. Polisi yang datang ke lokasi melakukan penyelidikan dan mengamankan barang bukti di antaranya wadah bekas cairan air keras. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Perseteruan antara guru dan orang tua siswa kembali terjadi di lingkungan sekolah. Kasus ini pun terjadi di SMPN 2 Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, di mana salah seorang orang tua siswa sempat beradu mulut dengan guru yang dituding menampar anaknya. Sementara pihak sekolah sudah melakukan mediasi sebelum videonya viral. Anda menggambar-gambar aja, ya. Seorang guru di Subang, SMP 2, lihat itu, Pak Dedi tolong tah. Laporin ke Pak Dedi. Saya akan lapor Pak Nukar ya. Ini kan untuk cari solusi. Bapak anak Dalam video yang viral di media sosial, terlihat salah seorang siswa yang anaknya ditampar oleh guru terlibat adu mulut di dalam ruangan guru di SMP 2 Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Orang tua itu tidak terima anaknya ditampar oleh guru, hingga akhirnya orang tua siswa itu diamankan oleh guru lainnya. Saya tanya sama ibu, bolehkah seorang guru gampar-gampar anak? Gak boleh, Bu. Ada undang-undangnya sekarang, Bu. Kepala sekolah mana? Kepala sekolah nggak ada, Pak. Tindakan yang dilakukan sang guru itu dipicu oleh pelanggaran disiplin dari siswa kelas 8 berinisial Z. Bersama beberapa anak lainnya, Z dilaporkan meloncati pagar sekolahnya untuk bolos di tengah jam pelajaran.
pada Rabu 29 Oktober 2025. Tidak bisa. Kalau gambaran saya yang sebenarnya anak Bapak sudah pingsan. Saya dikepret begitu. 2 kali, Pak. Iya, betul. Nah, iya. Kenapa harus seperti itu? Emang betul cara mendidik anak seperti itu, Pak. Z bersama 7 siswa lainnya pun dihukum seusai upacara hari Senin tanggal 3 November 2025 pagi di depan para siswa. Selain memarahi, guru berinisial RS itu juga menghukum para siswa dengan cara menampar pipi hingga beberapa kali. Pihak sekolah mengakui ada kejadian penamparan tersebut. Siswa yang membolos dengan cara melompati pagar sebelumnya sudah pernah diberi beberapa kali peringatan. Namun mereka tetap mengulangi pelanggaran yang sama. Bukannya begitu, Pak. Saya baik-baik kan. Saya baik-baik loh nanya, Pak. Iya, Pak. Harusnya dia mengerti. Tidak boleh seorang guru, Pak, menggambar-gambar seperti itu. Ada undang-undangnya loh. Kalau emang dia merasa udah capek mendidik, panggil orang tuanya. Pihak sekolah memastikan telah melakukan mediasi dengan pihak orang tua siswa yang bersangkutan. Kedua belah pihak disebut telah bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan, sekaligus memperbaiki sikap agar kejadian serupa tidak terulang kembali ke depannya. Jadi pihak sekolah itu ingin menegakkan kedisiplinan terhadap para siswa. Ya. Walaupun dalam hal ini kami tidak membenarkan sampai terjadi ada kekerasan fisik, ya. Kami itu kemarin sudah dengan orang tua sudah ada pertemuan, itu kemarin itu sudah melakukan mediasi dengan pihak orang tua dan sudah terjadi saling memaafkan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 2 Jalan Cagak sedang memenuhi panggilan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Pihak sekolah maupun orang tua siswa berharap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah mufakat untuk kemaslahatan para siswa. Dari Subang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Nah, ini cara mendisiplinkan siswa ini memang sesuatu yang sensitif ya, banyak masih banget pro pro kontranya. dan kontra sampai sekarang, Rey. Tapi entah kenapa akhirnya ini lagi banyak sekali ya kasus-kasus perseteruan antara orang tua siswa dan juga guru. Bikin ribet di Jawa banget Barat ya. itu terjadi nih akhirnya. Oh iya, makanya hidup di Jakarta ini udah ruwet, tapi nih Jasmine ini ada yang ditambah lagi nih. Karena apa tuh, Rey? Malah ada tingkah laku sejumlah orang kali ini di Tanah Abang nih Jasmine dan juga pemirsa, seorang pria menabrakkan diri ke sebuah mobil yang melintas. Nah, tapi untungnya nih Rey, pengendara mobil itu punya bukti rekaman kamera dashboard. Lagi enak-enaknya menikmati jalan lancar, tiba-tiba mak lumpi. Seorang pria tiba-tiba tergolek di tengah jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untungnya pengendara mobil ini punya rekaman kamera dashboard dan sigap saat melihat dari kejauhan seorang pria aneh berlari menerjang ke arah mobilnya. Di saat bersamaan, seorang pengemudi ojol yang menyadari apa yang terjadi langsung memberikan tanda untuk pengemudi mobil segera melanjutkan perjalanan karena bahaya yang mengintai. Video ini pun viral di media sosial dan dengan cepat sampai ke tangan polisi. Polisi menyebut sudah mengetahui identitas pelaku, namun polisi menyebut pelaku punya kelainan kondisi kejiwaan. Jadi dari lokasi kejadian kami sudah memperoleh beberapa saksi juga yang kurang lebih menerangkan bahwa yang menabrak itu identitasnya siapa dan bagaimana keadaannya. Benar, jadi yang berada dalam video itu sudah teridentifikasi. Nah, kalau itu modus mencari uang atau memang ada unsur lain? Dari hasil pemeriksaan kami memang terdapat kondisi kejiwaan yang tidak biasa dari orang yang ada di dalam video tersebut. Namun dari Polsek Metro Tanah Abang juga dari Babin dan Intelnya sedang mengkonfirmasi terkait kondisi khusus tersebut.
Berarti memang pelaku sudah sering melakukan hal itu ya? Untuk menabrakan di kendaraan yang diketahui para saksi itu baru kemarin, namun ada keterangannya bahwa orang tersebut itu memang kerap kali melukai diri sendiri bila ada permasalahan. Jadi kemungkinan juga menabrakan diri itu maksudnya untuk melukai dirinya sendiri maunya waktu itu. Nah biasanya kan itu kan pola-pola modus yang dilakukan para pelaku kejahatan untuk mencari uang ya. Apa itu juga dilakukan oleh pelaku? Ya benar, memang ada kecurigaan tersebut, makanya kami dari Polres dan dari Polsek Metro Tanah Abang mengecek kejadian tersebut, karena yang kita khawatirkan itu adalah modus untuk penipuan ya, karena ada juga kemungkinan tersebut. Namun yang kami temui tidak demikian. Dugaan kelainan kejiwaan ini, polisi masih terus mencoba mengusutnya. Wajar saja jika pengguna jalan mengkhawatirkan modus ini sebagai upaya kejahatan pemerasan. Hal itu dikarenakan sejumlah modus serupa viral di media sosial sebelumnya yang terutama terjadi di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kini kami ajak Anda untuk bergabung ke buffer area MTI NTCT 1 Cilincing, Jakarta Utara untuk bergabung menyaksikan konferensi pers operasi gabungan pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Sehingga kita melakukan langkah-langkah untuk penegahan, ya, karena setelah kita dalami bahwa dari yang diberitahukan ternyata secara berkala sudah sering terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai. Untuk itu berdasarkan kronologi temuannya, pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2025 kita telah berhasil melakukan pencegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberitahukan sebagai petimeter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai 28,7 miliar yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor atau LARTAS. Namun hasil pemeriksaan Laboratorium Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor yang disaksikan oleh Satgasus Polri menunjukkan bahwa barang tersebut mengandung produk turunan CPO sehingga berpotensi terkena bea keluar dan ketentuan ekspor. Penegahan kini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti tambahan. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari sinergi hulu hilir sektor sawit nasional. Satgas Penguatan Tata Kelola Komoditas Sawit atau Satgas PKH di bawah Presiden memperkuat sisi hulu, yaitu penertiban, perizinan, penguasaan lahan, dan konsolidasi terhadap konsolidasi data sektor sawit. Kemenku dalam hal ini Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai bersama Satgasus Polri memperkuat sisi hilir, yaitu pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelanggaran ekspor dan potensi kehilangan penerimaan negara. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga sangat krusial, khususnya antara Kemenperin, Kemendak, Kemenq, Polri, dan instansi teknis lainnya karena memastikan bahwa industri sawit Indonesia berjalan lebih transparan,
berkeadilan, akuntabel, dan memberikan kontribusi optimal bagi negara. Mungkin dari Kementerian Keuangan itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya dari pihak Kapolri mungkin ada yang akan disampaikan juga. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Bapak. Dr. Andes Agus Kumimang Katang Semesta, staf jabat pendamping. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Jaka Budi Utama, yang mewakili Menteri Keuangan dan juga Dirjen Pajak dan Dirut Badan Pelayanan atau BPDP Bapak Edi Abdurrahman, yang mewakili Menteri Perdagangan Bapak Dirjen Perdagangan Luar Negeri Tommy Andana, pejabat Kabaris Krim Polri, saya lanjutkan pejabat utama yang mendampingi saya, Pak Kabaris Krim Polri, Kadif Humas, Kapolres Tipikor, dan secara khusus tim yang memang kita tugaskan untuk melaksanakan tugas gabungan dengan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Bea Cabak dari Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Pak Heri Morianto beserta Wakasatgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri Bapak Novel Baswedan dan seluruh tim serta rekan-rekan media. Baik, mungkin saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen Bea Cukai. Alhamdulillah sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi terjadinya kebocoran negara, maka kami Polri membentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara. Alhamdulillah hasil kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analisis Satgasus terhadap PT MNS terkait dengan adanya lonjakan yang luar biasa dari ekspor komoditas petimeter dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, naik hampir 278%. Dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim. Alhamdulillah dari hasil kerjasama tersebut maka dilaksanakanlah pemeriksaan terhadap kandungan petimeter ke 3 lab yang ada, baik yang ada di Bea Cukai, kemudian ada yang dari salah satu universitas, dan juga ada juga dari Laboratorium Terpadu. Dari hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa ternyata kandungan yang ada di dalamnya ternyata tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak. Di dalamnya berisi
sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit, sehingga mau tidak mau ini yang tentunya akan kita tindak lanjuti bersama dengan Dirjen Bea Cukai untuk pendalaman. Dan alhamdulillah dari yang bisa diamankan ada kurang lebih 87 kontainer yang kita duga melakukan pelanggaran ekspor produk turunan CBO. Kita ingin mendalami lebih lanjut karena dari modus yang terjadi upaya-upaya untuk mensiasati penghindaran terhadap pajak yang tentunya ini seringkali terjadi, dan saat ini terjadi pada komoditas jenis petimeter yang oleh pemerintah tidak dikenakan biaya keluar maupun pungutan ekspor, serta bukan komoditas yang termasuk dalam kategori larangan dan atau pembatasan ekspor. Dan ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara. Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan yang lain, dan nanti apabila memang kita perlukan untuk melakukan proses penegakan hukum dan juga pengembalian kerugian terhadap negara, tentunya ini akan kita lakukan. Sampai saat ini dari satu komoditas petimeter saja yang tercatat nilai transaksinya mencapai 2,8 triliun rupiah di sana, dan ini akan terus kita kembangkan. Jadi ini yang tentunya menjadi catatan penting setelah kita melakukan pendalaman bahwa dari cross check barang yang akan diekspor dengan barang negara yang akan menerima impor ternyata catatannya berbeda. Itulah yang kemudian kita lakukan pendalaman, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Satgasus OPN, Pak Heri Marianto, Pak Novel dan kawan-kawan yang menemukan ini, dan tentunya kita yakin bahwa tentunya ada juga indikasi-indikasi yang mungkin hampir mirip, hampir sama, dan apabila ini kita lakukan pendalaman, tentunya kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dari kebocoran-kebocoran akibat penghindaran pembayaran pajak, dan ini tentunya sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan, dan mari tentunya kita bersama-sama melakukan pengawasan, melakukan penegakan aturan, melakukan pendisiplinan, dan bila perlu melakukan penegakan hukum, sehingga potensi-potensi terjadinya kebocoran yang tentunya merugikan negara ini bisa kita hindari, dan harapan Bapak Presiden agar memasukkan negara betul-betul optimal, mengurangi potensi kebocoran negara bisa kita lakukan maksimal, sehingga uang-uang tersebut, dana tersebut kemudian bisa betul-betul dimanfaatkan, digunakan untuk program-program pembangunan, program-program yang mendorong apa yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Bapak Presiden dalam rangka meningkatkan program-program kesejahteraan untuk rakyat dan juga program-program lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan kerja kerasnya, dan saya dorong untuk tim OPN untuk bekerja lebih optimal sehingga kita selamatkan negara kita dari potensi kebocoran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Badan Narkotika Nasional menggerebek 2 titik sarang narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Dari penggerebekan tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan sejumlah terduga pelaku yang disinyalir melakukan penyalahgunaan narkotika.
Beginilah suasana saat tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional dibantu Brimopolda Metro Jaya Rabu sore menggerebek Kampung Bahari, Jakarta Utara. Sejumlah tenda dan gubuk yang berada di bantaran rel kereta menjadi sasaran oleh tim gabungan dan ditemukan barang bukti sabu, alat hisap seperti bong, dan sedotan plastik. Tak hanya itu, tim gabungan juga berhasil mengamankan sejumlah warga terduga pelaku yang disinyalir melakukan penyalahgunaan narkotika. Ironisnya dalam penggerebekan ini petugas justru diserang oleh warga menggunakan petasan, batu hingga senjata tajam. Penyerangan ini membuat petugas gabungan kocar-kacir kabur melarikan diri. Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Brigjen Pol Roy Hadi Siahaan mengatakan, jajarannya mengepung 2 titik yang berada di Kampung Bahari dan mengamankan sejumlah orang dan barang bukti, sabu, bong, obat ekstasi, uang, serta sejumlah barang bukti lainnya. Karena kita akan melakukan penindakan terhadap beberapa titik yang disinyalir ada di daerah rawan narkoba. Nah, titik sekarang ini adalah Kampung Bahari. Nah, di Kampung Baharinya ada 2 titik yang kami lakukan penindakan. Salah satunya ada di bangunan atau kos-kosan yang orange, satu lagi yang lapak di rel kereta api. Pak, apakah ada TO atau bandar besar yang sedang dikejar dan kalau ada profilnya seperti apa, Pak? Nah, kami sedang mengembangkan dari kasus ini. Selain ada juga beberapa target yang kami kembangkan dari hasil analisis yang oleh intelijen untuk mendapatkan beberapa orang atau beberapa profil untuk kita kejar. Bapak, untuk jumlah tersangka yang diamankan dan barang bukti yang diamankan berapa banyak? Sejauh ini ada beberapa orang yang kami amankan. Mereka itu dalam masa pengembangan saat ini kita akan kembangkan apakah klasifikasi orang ini sebagai pengguna atau sebagai bandar. Intinya kami bersama-sama Polri melakukan penindakan terhadap kegiatan yang dilakukan di daerah Kampung Bahari. Seperti inilah puluhan barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim gabungan BNN RI dan BNN Kota Jakarta Utara dan dibantu personel Polri di markas Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara Rabu sore. Kepala BNN Irjen Pol Suyudi Aryoseto langsung menginterogasi sejumlah terduga pelaku yang disinyalir melakukan penyalahgunaan narkotika. Kamu dikasih uang berapa? 500.000. Dari situ kamu kasih ke ini, ya kan? Dan sini kasih ke kamu. Kamu terus kamu nyiapin bong sama ininya, sama barangnya. Barangnya orang tadi ada kok udah ditangkap. Jadi bertiga nih, ya. Satu sindikat nih kalian yang mengendalikan di kos-kosan. Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Brigjen Pol Roy Hadi Siahaan mengatakan, penggerebekan guna memberantas daerah rawan narkoba yang berada di 2 titik di Kampung Narkoba Bahari. Para pelaku penyalahgunaan narkoba yang berhasil ditangkap kini diamankan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, TV One mengabarkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi pemirsa di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, dan peristiwa tersebut pun sempat terekam kamera CCTV. Beginilah dia pemirsa detik-detik aksi pencurian sepeda motor di Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kulon Progo terekam kamera CCTV. Pelaku berhasil menggondol sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dalam hitungan menit. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku masuk ke halaman rumah dengan merusak gembok, kemudian setelah memastikan keadaan aman, pelaku langsung melancarkan aksinya. Dengan hitungan menit, pelaku berhasil menggondol kendaraan tersebut. Korban baru mengetahui aksi pencurian tersebut setelah keesokan harinya kendaraan yang biasanya aman terparkir sudah hilang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wates.
Mungkin nunggu di sana satu. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan industri petrokimia nafta crackers terbesar di ASEAN, yaitu adalah Pusat Industri Petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Pabrik petrokimia ini dibangun di atas lahan seluas 110 hektar dengan nilai investasi 3,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 65 triliun rupiah. Pabrik ini membutuhkan bahan baku nafta dan LPG sekitar 3,2 juta ton per tahun. Yang akan menghasilkan pemirsa ini sebanyak 15 produk petrokimia, antara lain etilena dan propilena. Hadirin sekalian, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baru saja diresmikan oleh... Tapi terima kasih, saya bangga hari ini bisa di sini dan ini suatu kehormatan. Terima kasih Chairman of Lotte, leaders of Lotte, thank you very much. Terima kasih. Mudah-mudahan saudara di sini berhasil. Kita wajib mengamankan, kita wajib menjaga semuanya. Karena ini membawa manfaat sangat besar bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemirsa jika keberadaan industri petrokimia nafta crackers terbesar di ASEAN ini tidak hanya memberikan nilai ekonomi yang besar, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya saing industri nasional di tingkat global. Ya, proyek ini menjadi bukti nyata dari keberhasilan kebijakan hilirisasi yang selama ini didorong oleh Presiden Prabowo. Dan energi Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk barang mentah, melainkan diolah di dalam negeri untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya saing industri nasional di tingkat global. Komisi Pemberantasan Korupsi ini resmi menetapkan Gubernur Riau sebagai tersangka, yakni Abdul Wahid, dalam kasus pemerasan dan suap dalam penganggaran proyek infrastruktur di Dinas PUPR PKPP. Ya, KPK juga ini membongkar pemirsa modus korupsi dengan menggunakan istilah jatah preman dengan permintaan fee hingga 5% dengan nilai hingga 7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan M. Arief Setiawan, dan tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau, Dani M. Nurus Salam, menjadi tersangka. Wakil Ketua KPK Joni Stanak memaparkan M. Arief Setiawan sebagai representasi Gubernur Riau meminta fee 5% atau senilai 7 miliar rupiah. Bagi yang tidak mengikuti permintaan itu akan diancam mutasi hingga pencopotan. Joni Stanak menyebut modus ini di kalangan Dinas PUPR Riau disebut sebagai jatah preman. Selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, namun Saudara Mas yang merepresentasikan Saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, pound sterling yang jika dikonversi ke rupiah lebih dari 1,6 miliar. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini dari gedung KPK sudah ada rekan kami Rizka Sasabila yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Rizka, seperti apa perjalanan kasus dari dugaan korupsi Gubernur Riau ini sekarang? Silakan.
Ya, selamat siang Rehana, Jasmine dan juga pemirsa. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Pemprov Riau, hari ini tim penyidik KPK tengah melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur Riau dan sejumlah lokasi lainnya. Adapun sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor dinas PUPR Pekanbaru, yang mana jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan ataupun ada 10 orang yang diamankan dalam proses OTT pada hari Senin 3 November yang lalu. Adapun sejumlah barang bukti berupa uang ini juga telah diamankan, dan tidak lama setelah itu kemarin pada hari Rabu kemarin 3 orang tersangka telah ditetapkan, yaitu Gubernur Riau Abdul Wahid dan juga Kadis PUPR Riau Muhammad Arif Setiawan dan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nur Salam. Adapun barang sitaan yang diamankan oleh KPK yaitu berupa uang senilai 1,6 miliar dalam OTT terhadap Abdul Wahid, dan uang tersebut terdiri dari 3 mata uang yaitu rupiah, dolar Amerika dan juga pound sterling yang ditemukan di rumah Abdul Wahid di Jakarta Selatan. Sementara itu sejumlah fakta menarik dari terungkapnya kasus korupsi ini yaitu adanya ancaman pencopotan jabatan ataupun mutasi bila tidak memenuhi permintaan gubernur. Selain itu juga Abdul Wahid ini terbukti menerima setoran uang sebanyak 3 kali dengan nominal yang fantastis yaitu berupa 7 miliar rupiah. Adapun dana tersebut digunakan oleh Abdul Wahid untuk berpergian ke luar negeri. Untuk update lebih lanjut kami akan terus mengabarkan kepada Anda, yang mana memang pada sore hari ini juga belum ada pernyataan lebih lanjut dari KPK mengenai hasil penggeledahan yang dilakukan pada hari ini. Sementara itu demikian Rehana dan juga Jasmine. Baik, terima kasih Rizka Salsabila, informasi lengkapnya dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Jaksa KPK menuntut ayah dan anak terdakwa penyuapan mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, dalam memenangkan tender proyek pemerintah sejak tahun 2023 melakukan suap dengan total 4 miliar rupiah. Dua terdakwa kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada Rabu siang. Kedua terdakwa yang merupakan ayah dan anak, Ahirun Piliang selaku Direktur PT Dalihan Natolu Group dan anaknya Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Namora. Untuk memenangkan proyek pembangunan jalan Sipiongot, kedua terdakwa menyuap mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Jaksa menuntut terdakwa Ahirun Piliang dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda 150 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan dan 2 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Raihan Dulasmi Piliang beserta denda 100 juta rupiah. Muhammad Ahirun Piliang alias dengan pidana penjara selama 3 tahun. Dan dia itu sebenarnya undang-undang juga pasal suap ini kan maksimalnya juga 5 tahun. Nah, di situ kami juga sudah pertimbangkan apa saja yang menjadi parameter apa yang memberatkan dan apa yang meringankan, sehingga dipromosikan dari situ kita peroleh sebenarnya yang kami bacakan yaitu 3 tahun untuk terdakwa 1 dan 2 tahun 6 bulan untuk terdakwa. Kedua terdakwa melalui penasehat hukumnya akan mengajukan pledoi. Sidang dengan agenda pembacaan pledoi direncanakan akan berlangsung pada pekan depan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Aliosar, TV One mengabarkan. Rumah milik Hakim Ketua yang menangani kasus korupsi jalan di Sumut ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran menghanguskan salah satu bagian kamar di rumah Kamazaro Waruwu yang merupakan rumah Hakim Ketua pada sidang kasus korupsi jalan di Sumut. Rumah yang terletak di Jalan Pasar 2, Komplek Taman Harapan Indah terlihat terbakar oleh warga sekitar. Petugas damkar kesulitan memadamkan api karena pintu dalam keadaan terkunci. Pemilik rumah menjelaskan jika pada saat kejadian dirinya sedang berada di Pengadilan Negeri Medan dan melaksanakan sidang seperti biasa.
Kamozaro Waruwu juga mengatakan jika peristiwa ini berkaitan dengan kasus besar yang sedang ditanganinya di Pengadilan Negeri Medan terkait korupsi jalan dan dirinya menyatakan tidak akan pernah mundur. Hingga saat ini, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait musibah kebakaran tersebut. Akibat jembatan rusak, puluhan siswa di Garut atau pelosok Garut, tepatnya yang berada di Desa Sukanagara, Kecamatan Pendey, Garut, Jawa Barat, terpaksa menantang maut menuju ke sekolah dengan menggunakan rakit bambu. Ya, pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyarankan agar siswa maupun masyarakat ini mencari jalan alternatif karena menyeberangi sungai besar menggunakan rakit bambu terlalu berbahaya bagi keselamatan mereka. Inilah pemandangan tak biasa dari para pelajar saat akan menuju ke sekolah. Sudah sepekan lebih, para siswa di 2 dusun yang ada di Desa Sukanagara, Kecamatan Pendey, Garut, Jawa Barat, harus menantang maut dengan cara menyeberangi sungai menggunakan rakit bambu demi bisa menimba ilmu di sekolah. Tak ada jalan lain bagi para siswa karena jembatan penghubung yang biasa mereka gunakan untuk menyeberang telah rusak akibat longsor dan abrasi pada bagian pondasi. Warga setempat pun harus mendampingi siswa yang menyeberang agar tidak terpeleset jatuh ke sungai. Takut gak, was-was gak nyebrang pakai rakit di sungai ini? Takut. Takut ya. Udah berapa lama, Dek? Seminggu. Seminggu ya. Jadi setiap berangkat sekolah maupun pulang sekolah menyeberang sungai lewat rakit ini, pakai rakit itu ya. Sementara itu, BPBD Kabupaten Garut menghimbau warga agar tidak menyeberang dengan menggunakan rakit. Pihaknya mengatakan akan terlalu beresiko apabila cuaca buruk sehingga berdampak pada luapan sungai secara tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan. Sementara itu kami menginformasikan ke Pak Forkopimda agar tidak dilakukan, diharapkan mencari jalan alternatif. Yang kita prioritaskan adalah keselamatan dulu, Pak. Karena ini sedang dalam proses kajian hasil asesmen, harus bagaimana dan berlaku atau harus bagaimana tindakan selanjutnya. Masyarakat meminta pemerintah daerah memperbaiki jembatan secepatnya. Karena jika sungai meluap, maka warga sekitar tidak akan bisa lagi menyeberang menggunakan bambu rakit, bahkan bisa membahayakan nyawa. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Rahmadi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.